Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Yudianto Sujana Eskom Mkom selaku dosen mata kuliah Big Data. Pada hari ini kami akan mempresentasikan proyek Big Data dari kelompok 3 tentang sistem recommender. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yakni saya sendiri, Muhammad Syarifudin Effendi dengan NIM K35243. Yang kedua ada Nurfalah Abdul Rozak dengan NIM K35257. Dan yang ketiga ada Zainuri Septian Wahyu Anggoro dengan NIM K35282. Pada bagian awal akan dijelaskan proses bagaimana memasukkan data ke Headspace oleh Mas Nurfalah Abdul Rozak. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses memasukkan data berupa CSV ke dalam Headspace. Kelompok kami menggunakan Headspace pada Docker ya. Di sini pertama kita harus buat dulu kontainer Headspace dari image job/Headspace. Nah ini. Kemudian kita jalankan. Nah, pada settingan kontainernya kita beri nama, lalu kita atur port untuk port 9090 dan port 9095. Nah, port ini digunakan untuk menghubungkan aplikasi Headspace kita dengan Python, karena nanti kita akan memasukkan datanya melalui Python dengan bantuan API Headspace Thrift. Lalu kita klik run saja. Terus selanjutnya kita buka text editor, kemudian kita buat script seperti berikut. Nah, pertama-tama kita buat fungsi untuk mendefinisikan tabel. Kita definisikan fungsi untuk membuat tabel pada Headspace di sini fungsinya. Lalu kita panggil fungsinya untuk membuat 3 tabel. Yang pertama itu tabel user, lalu yang kedua tabel buku, dan yang ketiga adalah tabel ratings. Setelah tabel kita buat, selanjutnya kita import data berupa CSV ke dalam Headspace. Untuk langkah-langkahnya pertama kita lakukan koneksi ke dalam Headspace menggunakan HappyBase ya. HappyBase connection, lalu alamatnya localhost dan portnya 9090. Kemudian kita pilih tabel-tabel yang akan kita masukkan datanya. Yang pertama itu tabel user, lalu tabel books, dan yang ketiga tabel rating. Kemudian kita baca data CSV-nya, lalu kita inputkan ke dalam Headspace menggunakan metode put. Kemudian kita lakukan juga pada data buku dan data ratings. Mungkin itu saja proses memasukkan data ke dalam Headspace menggunakan HappyBase bahasa Python. Selanjutnya penjelasan dari exploratory data analysis akan dijelaskan oleh Mas Effendi. Nah, setelah proses memasukkan data ke Headspace, selanjutnya kami melakukan proses EDA atau exploratory data analysis untuk melakukan investigasi awal dan menentukan hubungan data yang ada di Headspace. Dan terdapat beberapa karakteristik yang berhasil kami temukan. Yang pertama adalah panjang judul buku. Panjang rentang judul buku yang ada di data berada di antara 1 sampai dengan 200 karakter. Panjang buku yang terdapat pada data tersebut paling banyak berada di rentang 1 sampai dengan 50 karakter. Selanjutnya, jumlah kata pada judul buku
Jumlah kata pada judul buku berada di rentang 2-30 kata, dengan jumlah kata pada judul buku kebanyakan berjumlah 2 dengan 5 kata pada setiap judulnya. Selanjutnya, distribusi tahun publikasi. Distribusi tahun publikasi bukunya sendiri berada di tahun 1400 dengan tahun 2000. Buku tersebut dipublikasikan pada rentang tahun 1960 sampai dengan tahun 2000 dengan jumlah paling banyak hampir mencapai 17.500 buku. Kemudian yang keempat, penulis buku dengan autor yang sama. Penulis buku dengan autor yang sama dipegang oleh Agatha Christie dengan jumlah sekitar 600 buku, dilanjutkan oleh William Shakespeare di urutan kedua dengan jumlah sekitar 560 buku, dan yang ketiga ada Stephen King berjumlah sekitar 500 buku. Selanjutnya, distribusi dari usia pembaca. Distribusi usia pembaca sendiri berada di rentang usia 10 sampai dengan 80 tahun, dengan usia pembaca paling banyak di rentang umur 20 sampai dengan 50 tahun. Selanjutnya, negara dengan jumlah pembaca terbanyak, yakni dari negara USA, dengan jumlah hampir mencapai 140.000 pembaca, disusul Kanada di urutan kedua, dan United Kingdom di urutan ketiga dengan jumlah 20.000 pembaca. Selanjutnya, untuk distribusi rating buku tertinggi. Untuk distribusi rating buku tertinggi, masih banyak buku yang belum memiliki rating dengan jumlah lebih dari 700.000 buku. Sedangkan rating buku paling tinggi di angka atau nilai 8 dengan jumlah hampir 100.000 buku. Selanjutnya, pada judul buku sendiri, NER yang paling banyak sering muncul pada judul buku adalah kata yang mengandung kata yang berkaitan dengan organisasi dan juga nama orang, dengan hampir menyentuh angka 80.000. Selanjutnya adalah hasil sistem recommender berupa website yang akan dijelaskan oleh Mas Zainuri. Sebelum melanjutkan ke Mas Zainuri, di sini saya akan menjelaskan dulu proses membuat atau mengolah data untuk sistem rekomendasinya nanti. Pertama-tama, kita harus menginstal modul HappyBase untuk membaca data yang ada pada HBase yang di Docker. Setelah menginstal, kita impor library HappyBase-nya, lalu kita juga impor library Pandas untuk mengolah datanya nanti. Lalu kita koneksikan ke HappyBase-nya, lalu kita juga panggil tabel-tabelnya, yaitu tabel buku, user, sama rating. Selanjutnya, kita ambil datanya yang ada di HBase menggunakan fungsi book scan ini ya. Ini untuk data yang buku, kemudian user scan untuk yang user, dan seterusnya. Kita lakukan perulangan pada data book scan, kemudian kita ambil raw key-nya. Lalu kita dari datanya ini, kita juga looping lagi, kemudian kita simpan ke dalam raw data. Kemudian kita masukkan datanya pada variabel book data, dan akan dilakukan perulangan sampai memanggil semua datanya. Setelah datanya didapatkan, kemudian kita ubah menjadi bentuk data frame untuk mempermudah dalam proses pengolahan datanya nanti. Nah, selanjutnya kita ubah pada data frame rating, kita ubah kolom book rating menjadi tipe data integer 64. Karena pada saat kita mendapatkan data dari
Edgebase datanya itu berupa bentuk objek. Nah, nanti akan sulit untuk diolah secara matematis kalau masih dalam bentuk objek. Setelah diubah tipe datanya, kita gabungkan data rating dengan data buku berdasarkan kolom ISBN. Lalu kita cari jumlah user yang memberikan rating pada satu buku, dan kita juga cari rata-rata rating pada bukunya. Nah, ketika sudah dilakukan proses menjumlah user dan rata-rata bukunya, kita bisa menghitung weight rating menggunakan rumus weight rating. Di sini kita cari nilai C dan M-nya. Di sini C merupakan rata-rata dari rata-rata keseluruhan buku. Sementara M adalah nilai kuantil dari jumlah user yang memberikan rating. Nah, nilai M di sini kita gunakan sebagai filter untuk data yang masuk kualifikasi untuk proses rekomendasi sistemnya nanti. Kita simpan ke data yang masuk kualifikasi, kita simpan ke dalam variabel QBooks. Kemudian kita definisikan fungsi weight rating. Lalu kita terapkan fungsinya kepada data QBooks dan kita simpan data hasil perhitungannya nanti ke dalam kolom skor. Nah, setelah itu di sini saya urutkan dari skor yang paling tinggi, kemudian saya tampilkan. Nah, berikut hasil dari perhitungan skornya. Di sini buku yang memiliki skor paling tinggi adalah buku dengan judul Free. Lalu yang kedua adalah judul buku The Blue Day Books dengan skor yang paling tinggi itu 7,49. Nah, setelah didapat data yang sudah memiliki skor, lalu kita simpan data itu ke dalam CSV agar nanti mudah untuk diolah dalam website sistem recommender kita. Nah, mungkin itu saja penjelasan mengenai cara mengolah data untuk rekomendasi sistem. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Zainuri untuk proses pembuatan websitenya. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sistem recommender berbasis web yang sederhana saja. Oke, di sini adalah contoh web rekomendasi yang disusun secara sederhana. Web ini dibuild atau di-develop menggunakan bahasa PHP dengan bantuan PHP natif dengan bantuan template Bootstrap agar lebih efisien. Ya, di sini ada logo, ada rekomendasi data buku dan buku yang terbaru. Template ini web ini menggunakan template Game Warrior yang dapat diunduh di Google secara gratis. Oke. Yang di sini saya menampilkan buku terbaru, yaitu adalah buku yang berdasarkan data yang ada dengan urutan tahun paling baru. Di sini dapat dilihat pada data yang telah diberikan terdapat suatu data yang rusak atau broken, di mana terdapat buku yang berada pada tahun 2030. Seharusnya ini tidak terdaftar dalam data. Selain itu, data yang diberikan juga terlihat ada gambar yang tidak ada juga, yang dimana linknya ketika dibuka tidak muncul gambarnya. Tapi di sini tetap saya tampilkan karena itu adalah data yang telah diberikan. Jadi saya rasa apabila saya merubah datanya akan terjadi ambigu. Oke, yang kedua adalah di sini rentang datanya. Di sini saya menggunakan rentang data dari buku dengan tahun paling baru, yaitu yang tadi 2030.
dan buku dengan tahun paling kecil. Di sini juga ada kerusakan data di mana buku terlamanya adalah tahun terbitnya 0. Kemudian yang ketiga adalah buku berdasarkan rating. Di sini rekomendasi bukunya adalah dengan skor paling tinggi adalah 750, kemudian 719, 6, dan 6. Rekomendasi ini disusun berdasarkan data yang telah diolah di CSV tadi dengan urutan skor, sehingga dapat disimpulkan skor paling tinggi di sini adalah 7,5. Web ini dibuat dengan kodingan seperti ini. Dari template yang ada setelah dilakukan layouting, di sini CSV yang telah dihasilkan saya masukkan ke dalam folder data. Saya masukkan ke sini, namanya tidak saya ubah. Sehingga pada file PHP di sini saya panggil dulu, kemudian saya baca sebagai array. Kemudian pada header-nya saya hapus. Header ini berisi tentang ISBN, terus publisher, year of publication, seperti itu. Jadi sehingga ketika filenya dibuka ini, nanti ketika filenya diolah, nomor satu adalah langsung datanya. Nah ini adalah codingan pada ini buku terbaru. Buku terbaru adalah buku yang diurutkan berdasarkan tahun. Di sini ada PHP-nya, fungsi untuk membandingkan tahunnya dari yang data yang ada dengan tahun yang paling baru. Dan ini memanggil data yang memanggil data yang telah diurutkan, sehingga di sini diimplementasikan untuk data set ini berada pada gambarnya, sehingga akan muncul link di sini URL berisi pada row keempat, indeks keempat maksudnya. Kemudian di PHP Echo ini ada year of publication, yaitu ini. Kemudian book title ini judul, author, ISBN publisher ini yang ini, dan seterusnya. Di sini saya hanya menampilkan tiga saja agar lebih efisien dan tidak terlalu banyak data. Sedangkan untuk yang ini, saya menggunakan cara manual, di mana memanggilnya satu persatu. Sehingga ini adalah data buku terbaru dan ini data buku terlama, seperti itu. Dan ini tinggal diimplementasikan sama seperti yang sebelumnya. Nah ini yang berdasarkan rating ini caranya agak berbeda dengan yang tadi, di mana di sini adalah saya membuat dulu array untuk mencari skornya pada bagian header dan array year of publication. Kemudian data yang telah ada ini saya mencari row key index untuk mencari bagian skornya yang tadi. Setelah itu, data yang telah didapatkan akan dibandingkan satu persatu. Dari data yang telah ada dibandingkan satu persatu, apabila datanya lebih tinggi, maka data itu akan dibandingkan lagi dengan satu persatu secara semuanya hingga keseluruhan data. Kemudian setelah data dirutkan, di sini CSV yang diambil hanya dipotong menjadi 4 saja, agar tidak terlalu banyak data yang ditampilkan. Kenapa hanya saya potong 4 saja? Karena ketika banyak data ditampilkan, maka webnya akan sangat lemot. Karena terlalu banyak data. Webnya tidak kuat untuk mengolah semua data yang ada di CSV. Seperti itu. Itu saja. Oh ya, dan tambahan lagi, alasan kenapa saya menggunakan file CSV di sini bukan berupa link, karena ketika saya menggunakan link di situ webnya juga tidak kuat, sama seperti halnya yang rating tadi. Jadi untuk agar webnya kuat dalam memuat data, di sini saya memanggilnya dengan CSV yang telah di-download seperti ini. Ini adalah data-datanya. Baik, seperti itu saja dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke
Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.